Setelah umat manusia tersebar, putra-putra Yokton ini memilih sendiri tanah yang terbentang ke timur dari lembah sungai Efrat dan Tigris. Raf Sadia Gaon memahami arti kata Mesa seperti yang sekarang dikenal sebagai Mekah, kota tempat umat Islam berziarah. Islamnya belum ada ketika huruf Ibrani tadi ditulis. Islam kan belum ada. Kok dia bilang itu seperti yang sekarang dikenal sebagai Makkah, kota tempat umat Islam berziarah? Kan belum ada. Lelang dakwah. Lukisan Ka'bah Tempo Dulu karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan gedung dakwah Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia, Jakarta sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Jakarta. Alhamdulillah, ada seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Exit Tol. Dengan luas 514 meter persegi ini sudah tersedia, tinggal dibangun gedung dakwah saja. Lukisan ini dilelang dengan harga 9,5 juta saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Ada pertanyaan pertama itu apa? Nama. Ya, yang siapakah yang pertama kali memberi nama Kristen? Penyembah dewa-dewa Yunani. Orang-orang di satu kota yang namanya Antioquia itu daerah tepian Turki Eropa sekarang. Jadi dari Nicea atau Iznik itu sekitar mungkin berapa kilo gitu, jauh. Nama kotanya itu Antiochos. Ustadz Arin boleh bantu Ustadz K, minta tolong Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Ya, Kisah Para Rasul 11:26. Kisah Para Rasul 11:26. Masih ada mic di belakang, masih ada mic di sini. Yang tanya siapa ya tadi? Ustadz, ya. Siapa yang pertama kali memberi nama? Ya, Ustadz tolong bacain. Bapak guru ya, Pak Guru. Guru SD. Guru SD. Plus Alisla. Wow, luar biasa, masya Allah. Dari guru SD tambah gemuk. Oh iya, alhamdulillah. Ya, dibaca. Kisah Para Rasul 11 nomor 26 Ustadz Ji. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Kisah Para Rasul 11 nomor. Ya, ini dia jawabannya Ustadz Ji. Menurut Bible, silakan. Yang kuning, yang di blok kuning itu Ustadz. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Iya, benar? Kan pertanyaannya itu ya. Siapa? Kristen itu bernabi ya? Kristen kan bernabi. Nah, enggak, kan pertanyaannya nama Kristen siapa yang pertama kali sebut? Orang Antioquia. Ya. Berarti kita kalau menyebut orang Kristen kan masa menyebut nabi kan gitu kan. Kita sendiri menyebut nabi gitu kan. Lebih cocok nama dikasih nama apa orang Kristen gitu. Oh, lebih cocok apa sebetulnya? Mereka dikasih nama apa? Iya. Kristen. Menyebut nabi. Iya kan mereka mengikuti nabi. Apa tidak dengan curang dulu? Orang yang tidak mengakui kebenaran. Enggak, mereka Kristen. Enggak, mereka enggak kafir. Mereka mengikuti nabi yang mereka anggap jadi Tuhan. Itu aja. Mereka tidak gini ya. Gini, Kristen itu, Ustadz, aku boleh jawab gini. Kristologi hari ini sebetulnya untuk menjawab itu juga.
Berarti kata Kristen itu tidak pantas untuk mereka karena mereka tidak mengikuti Nabi. Siapa bilang? Kan dari tadi saya bilang bahwa mereka mengikuti Yesus. Yesus itu Nabi apa Tuhan? Nabi. Isa itu Nabi yang mempertuhankan Allah. Kenapa terus sekarang kita berani bilang enggak pantas untuk mereka? Mereka kan nggak ikut Nabi. Mereka kan kafirun. Ayolah. Mereka tidak kafirun. Mereka dibikin untuk tidak mengerti. Jangan sembarangan bilang saudara kita Kristen itu kafirun. Kafirun itu dari kata kafaro, menutupi sesuatu kebenaran. Benar enggak, Ustaz? Kafir, kafaro, bahasa Inggrisnya covering up. Benar enggak? Budaya orang Arab dulu itu atau orang-orang Timur Tengah punya bibit biji-bijian ditanam ya di bawah pasir serta batu-batu itu untuk tumbuh supaya tidak dimakan hewan-hewan padang gurung, ditutupin pakai selimut dari kulit hewan atau selimut dari wool, tutup. Menutup itu namanya kafaro. Covering up, cover, tutup. Ustadzku, Tuan Guru, Bapak Guru yang aku muliakan, Kristen yang sekarang ini bukan kafir karena mereka tidak menutupi kebenaran. Mereka korban dari orang yang menutupi kebenaran, gitu loh. Jadi kita panggil mereka apa? Kristen. Cuma mereka belum sadar Kristen itu apa, gitu loh. Jangan bilang mereka kafir, saya sedih karena keluarga saya juga masih banyak yang kafir. Kalau gitu, benar nggak? Iya. Karena kalau pakai sistemnya si Pak Guru, mereka kan tidak mengikuti Yesus sebagai Nabi. Sedangkan Kristen kata Ustadz Kay pengikut Nabi. Mereka menjadikan Yesus itu Tuhan. Mereka tidak menjadikan Yesus Tuhan. Mereka korban dari orang-orang yang menjadikan Yesus Tuhan. Kan jawabannya tadi buat si Bung yang dari Alor itu, ya kan? Mereka merubah ayat suci Al-Quran, ayat suci Bible itu, kata-kata Yesus itu. Tadi kita baca, ayat ini tidak asli. Yang mengatakan apa? Yesus Tuhan. Bible yang asli bilang Yesus Nabi. Nah, orang-orang saudara kita yang sekarang Kristen ini, mereka pegang Bible, tapi mereka dibikin tidak tahu bahwa Yesus itu Nabi. Ngerti nggak? Jadi mereka bukan kafir, kasihan. Jangan gitulah. Kita doakan supaya mereka tidak menjadi korban para kafir. Orang-orang yang tahun 1527 yang tadi saya bilang itu butuh waktu 700 tahun untuk merubah Yesus itu dari Nabi menjadi Tuhan. Yang sekarang itu Kristennya korban itu. Namanya mereka siapa? Kristen. Siapa yang memberi nama? Orang Antioquia. Tadi sudah baca. Mereka nggak pantas. Jangan bilang gitu. Kita bukan Allah. Namanya Kristen, cuma Kristen yang menjadi korban dari orang-orang yang merubah kata Kristen ini, sehingga Kristen dijadikan menjadi jemaatnya Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang tadinya berarti pengikut Nabi, betul. Kemudian gitu ya, di sebuah agama tertentu. Betul sekali Ustaz. Ya Pak Guru, jadi mereka namanya tetap Kristen. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma'bud wa la ana abidu ma abatum wa la antum abiduna ma'bud lakum dinukum walidin. Sadaqallahul adzim. Itu terjadi bahkan asbabul nuzulnya ketika orang-orang kafir Quraisy bikin penawaran kepada Rasulullah. Udahlah ya, sekali-sekali kamu ikutin agamaku menyembah ya Lata, Uzza, Manat dan sebagainya, Baal segala macamnya. Nanti aku juga ikut agamamu, ya kan? Itu kan kisahnya, asbabun nuzulnya. Enggak ada hubungannya dengan orang Kristen. Tadi kan pengen untuk saudara-saudara kita nama yang tepat Kristen. Iya. Itu aja sih. Sukran. Menjelaskan tentang gejala bahasa. Jadi Kristen istilah itu kan mengalami penurunan. Betul. Ya, sesuai dengan Ustadz bilang, kata Kristen mengalami penurunan makna dari yang sejati, yaitu pengikut Nabi menjadi agama yang menjadikan Yesus Nabi itu menjadi Tuhan.
Itu terjadi yang saya sudah jawab untuk si mahasiswa Bung dari Alor itu, toh? Dari mana Alor toh? Dari tahun 851 Masehi sampai tahun 1527 Masehi, Ustaz, terjadi degradasi terhadap kata Kristen tersebut, termasuk penyisipan serta perubahan ayat-ayat yang tadi kita baca, yang dicatat oleh lembaga Alkitab sendiri. Demikian Pak Guru. Syukran. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Lombok tadi tentang penderitaan Yesus ya? Ya. Ya. Kenapa? Iya, menebus dosa-dosa orang yang percaya padanya. Ya, pertanyaannya? Baik. Pendapat Islam tentang penebusan dosa ya. Baik. Ya. Pendapat agama mereka bagaimana, dan Islam bagaimana? Baik. Tentang penderitaan Yesus. Ya. Oke, silakan. Syukran. Yesus atau Isa alaihissalam di dalam Al-Quranul Karim itu mengabarkan firman Allah yang disebut Injil kepada Bani Israel. Al-Quranul Karim itu tidak secara spesifik atau detail menyebutkan penderitaannya kapan dan di mana dan apa, betul? Baik. Ujungnya hanya pada pembunuhan dan penyaliban di dalam Al-Quranul Karim, yang dikatakan bahwa itu adalah sebetulnya kebingungan dari orang Yahudi. Mereka tidak bisa memastikan apakah Yesus itu dibunuh atau disalib, betul? Keraguan. Al-Quran mencatat keraguan orang-orang itu, orang Yahudi dan Nasara, ragu mereka sampai hari ini, ragu. Itu dari sisi Al-Quran. Nabi Isa atau Jesus Christ atau Yeshua HaMashiach tidak disalib dan tidak dibunuh, melainkan diselamatkan Allah, diangkat ke langit. Dan ada orang yang diserupakan. Demikian. Untuk pembahasan selanjutnya tentang itu, Ustadz Arin bisa minta tolong Sanhedrin 43A. Sanhedrin 43A Sefaria. Ini kitab tentang Jesus tapi dalam bahasa Ibrani, Ustaz. Ya. Ya. Sanhedrin 43A nomor 20, Ustaz. Ustaz Arin, afwan. Ini jawabannya, Ustaz. Jawabannya. Nomor 20. Ustaz boleh ke depan sini. Nomor 20. Oke, sebentar. Fakinda ya, oke. Di blok bahasa Inggrisnya aja, Ustaz. Ustaz Arin, lalu dibawa ke Google Translate. Ya, the Mishnah. Ini Mishnah. Mishnah itu kitab yang satu kumpulan dengan Talmud, Targum, Midrash, Halakah, dan Haggadah. Kitab-kitab orang Yahudi, agama Yahudi. Ustaz boleh baca. Terus ke bawah, Ustaz. The Mishnah, terus ke bawah. Udah di copy, Ustaz? The Mishnah terus satu paragraf sampai Passover. Eve, ya, blog, ya, lalu translate, silakan. Oh, udah ada, baik. Tolong diperhatikan ya, ini Nabi Isa atau Yesus menurut Yahudi. Sekali lagi, Yesus itu dipercaya orang Yahudi kan, di Israel kan. Nah, ini menurut orang-orang yang sebangsa dengan dia. Ya, silakan, Ustaz. Mishnah mengajarkan bahwa seorang pembawa berita keluar sebelum orang yang dihukum. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa hanya di hadapannya saja, yakni ketika ia sedang digiring menuju eksekusi, maka memang benar pembawa berita itu keluar, tetapi sejak awal sebelum terdakwa divonis bersalah, ia tidak keluar. Gimana menimbulkan kesulitan, tapi bukankah itu diajarkan dalam Baraita? Pada malam Paskah, mereka menggantung mayat Yesus, orang Nazaret. Setelah mereka membunuhnya
Dan seorang pembawa berita keluar di hadapannya selama 40 hari, memberitakan di depan umum, Yesus orang Nazaret akan dirajam karena dia melakukan ilmu sihir, menghasut orang untuk menyembah berhala, dan menyesatkan orang-orang Yahudi. Siapapun yang mengetahui alasan untuk membebaskannya harus maju dan mengajarkan hal itu atas namanya. Dan pengadilan tidak menemukan alasan untuk membebaskan dia, sehingga mereka melempari dia dengan batu dan menggantung mayatnya pada malam Paskah. Syukran. Di situ dulu, Ustaz. Perhatikan baik-baik. Setiap kali ada orang yang tanya tentang penyaliban ke Kainama nangis. Kenapa? Tidak ada di dunia ini, tidak ada di satu bumi ini, umat beragama yang memuliakan Isa atau Yesus itu selain umat Islam. Tidak ada. Bahkan sebangsanya sendiri bilang dia dilempari batu sampai mati, baru mayatnya digantung, bukan disalib, digantung di pohon. Itu kita baca. Hina sekali. Ditelanjangin, dilemparin batu sampai mati, ditelanjangin, dinaikkan ke pohon, digantung di pohon pada malam Paskah. Karena Isa itu katanya mengajarkan orang Yahudi menyembah berhala. Agama sebangsanya aja bilang dia begitu. Oleh sebab itu tidak ada kata lain selain bagi mereka itu orang Kristen. Mereka harus jadi orang Kristen, Pak Guru. Kenapa? Supaya mereka memuliakan Yesus sama seperti orang Islam. Tidak ada lagi yang memuliakan Yesus selain orang Islam. Oleh sebab itu Kristologi wajib diajarkan supaya menempatkan Yesus pada tempat yang mulia. Namanya Isa ibnu Maryam. Tadi kita baca Al-Masihu yang mengajarkan Qul huwallahu ahad. Pak Guru tadi bilang mereka harus pakai nama Kristen, dan kita terus bilang mereka Kristen, 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 supaya mereka tahu orang Islam lebih Kristen daripada mereka. Karena cuma kita yang memuliakan. Ustadz Arin Gitin 57A, GITTIN 57A. Di situ dulu, Gitin 57A. Sebentar ya, mana nih? Sebentar ya. Itu aja deh yang mengerikan tuh. Gitin 57A, cari ke bawah deh. Cari ke bawah supaya nggak kita bahasa Ibrania repot. Gitin 57A-nya ada, Ustaz. Tuh. Gitin 57 kafir enggak? Ke bawah lagi. Itu Sanhedrin, maaf. Gitin 57A. Terus ke bawah, Ustaz. Ada enggak? Ada. Ada Gitin 57A. Baca yang keras, Ustaz. Tuh Gitin 57A. Baca, Ustaz, yang keras. Besarkan biar orang lihat, Ustaz. Besarkan, Ustaz Arin. Cuma Islam yang memuliakan dia itu. Gitin 57A. Yesus sedang direbus dalam kobaran panas. Bukan orang Islam. Gitin itu bukan kitab Islam. Sanhedrin itu bukan kitab Islam. Saya nangis gitu. Kenapa ketika Kainama ini jadi Islam, mereka marah. Mereka bilang Kainama menghujat, hey come on, wake up. Demikian Ustaz jawabannya, ya. Jadi Sanhedrin 43A dan GITTIN Gitin 57A buat antum. Barakallah. Jelas ya? Oke. Kalau Al-Quran, Mama Fataluhu, Mama Salaluhu, Walakin Subhan. Baik. Yang ketiga tentang tadi Buddha sama baik, insyaallah saja. Hindu ya. Ya, baik. Apakah mereka termasuk nabi? Ya. Mungkin habis baca buku ya, bahwa Buddha adalah nabi, ya. Hah? Di YouTube. Ya. Gak apa-apa. Siapa? Ustadz siapa? Abang siapa namanya? Siapa namanya? Sangga. Sanga Labau. Oke, baik. Dari Kalimantan. Bukan Sangar ya, bukan Sangar. Pertanyaannya, apakah pemahaman Brahma, Vishnu, Shiva itu adalah tiga personal yang diabadikan sebagai nabi? Tidak. Baik, itu satu poin dulu. Kita simpan dulu ya. Kita simpan ya. Baik, ini belajar nih. Brahma, Vishnu, Shiva.
3. Simpen dulu namanya, bukan nabi. Apa? Sebentar. Buddha di bawah pohon Bodhi, ya, putra dari raja dan ratu kerajaan Kapilawastu, yang sampai sekarang tidak pernah ditemukan, bahkan sisa-sisa arkeologinya tidak pernah ada, karena orang tidak pernah tahu di mana sebetulnya itu tempat itu berada. Orang berasumsi di Himalaya, tidak pernah ada. Orang-orang Tibet bahkan tidak pernah tahu ada kerajaan itu. Lalu Buddha menganggap bahwa Buddha ini hanya sebagai manusia yang menemukan hubungan antara dimensi, pelan-pelan ya. Abang dengerin Nusantara ya. Nah, Buddha posisinya sekarang ya, Siddhartha yang disebut sebagai Buddha, posisinya adalah demikian, titik 2. Adalah seorang personal atau individu yang bisa menemukan hubungan antara dimensi 3 dengan dimensi lain. Sekali lagi, Siddhartha di mata saudara kita tersayang yang kita hormati, Buddha, penganut agama Buddha dan ajaran Buddha, adalah seseorang personal atau individu yang menemukan jalan yang menghubungkan antara dimensi 3 dengan dimensi yang lain. Itu disebut portal. Portal seperti tunnel, time tunnel atau tunnel ya, ruang waktu. Jadi dia bisa menemukan ada hubungan atau bisa berkoneksi sebagai dimensi 3 dengan dimensi yang lain. Jadi ada 2 dunia yang paralel. Ini Buddha di dunia kita. Jadi ada yang nampak, ada yang tak nampak. Nah, Siddhartha menemukan jalan untuk yang tidak nampak itu. Ngerti ya? Portal, ada portal yang bisa memindahkan dia ke alam yang lain atau ke tempat yang lain, bahkan secara metafisikal, yang sekarang ini dikenal dalam ilmu pengetahuan dengan sebutan quantum leap. Lompat gitu. Jadi kayak lompat tapi dia ada di tempat lain dan waktu yang lain. Lompat yang oleh para peneliti non muslim, terutama dari negara-negara barat dan Eropa, mereka berpikir bahwa Rasulullah itu sedang mengalami quantum leap ketika terjadi Isra Miraj, karena jarak dari Mekah ke Aqsa itu sekitar 1400 kilo, tapi bisa dalam sekejap. Ini quantum leap katanya. Menurut mereka tidak percaya Al-Quran, mereka bilang itu quantum leap terjadi. Secara ilmiah bisa dibuktikan. Karena sekarang orang para ilmuwan di negara barat dan Amerika sedang membuat alat yang memindahkan benda ke tempat lain, namanya itu apa? Teleporter, pernah dengar? Yeah. Teleport. Jadi benda ini disorot, set, dia pindah ke sini. Diurai, molekulnya ini diurai. Molekul dari satu benda ini diurai. Wah, ini udah tinggi banget ini, udah kejauhan. Tapi itu yang terjadi oleh Rasulullah di zaman itu. Belum ada itu. Nah, itu. Singgasana Ratu Balkis pindah dalam sekejap dari Yaman. Ratu Balkis di Yaman pindah ke Yerusalem, ke tempatnya Nabi Sulaiman alaihissalam atau Salomo. Begini, Buddha, agama yang kita hormati di Republik Indonesia ini, kita sayangi, saudara kita Buddha, tidak pernah punya konsep Tuhan, abang. Lalu apa yang menciptakan itu? Itu adalah kekuatan kosmis menurut mereka. Ada kekuatan kosmis yang diaplikasikan melalui pemahaman dewa-dewa. Di antaranya 3 yang tadi: Brahma pencipta, Vishnu perawat, Shiva perusak. Jadi ketiga ini adalah adaptasi dari pemahaman kekuatan kosmis, bukan Tuhan. Demikian, abang. Kosmis itu kekuatan alam yang tak nampak, kekuatan alam raya, kosmos, kosmis. Mudah-mudahan jelas ya. Tadi detail. Kalau Nabi, nanti bisa tanya ke dosen usul fikihnya, keyakinan tentang Nabi dalilnya mutawatir apa ahad. Nah, kalau ahad, apa ada penjelasan tentang Buddha dan sebagainya itu sebagai Nabi? Kalau harus mutawatir, bisa dipastikan sudah tidak ada.
Sesi Baik. kedua. Ya. Baik, kepada Ustaz yang bertanya, bolehkah ada orang Muslim bercanda dengan mengatakan haleluya serta Tuhan Yesus memberkati? Tidak boleh, karena itu sudah mengganggu akidah kita. Sudah ya. Sekali lagi, tidak boleh, digaris bawahi, di bold, dikasih warna merah. Tidak boleh. Ya, haleluya itu dari kata halallah dan yah, bahasa Ibrani. Halallah dan yah. Halallah itu artinya kepujian. Buat siapa? Yah. Yah itu siapa? Yod he vav he dibaca Yahweh atau Yahweh, bukan Allah. Bukan Allah ya. Hati-hati ya. Yah gitu. Jadi ke Yahweh ya, bukan ke Allah. Bukan. Oke. Nah, walaupun saya seringkali mengatakan bahwa ada kata Allah dalam Bible, tapi bukan Yah, gitu ya. Jadi hati-hati untuk kata haleluya ya. Haleluya, haleluya. Ustaz Ki sering sebut, itu contoh ketika saya masih di sana. Tapi saya tidak pernah lagi ulang-ulang kata itu, nggak berani, saya takut mengganggu akidah. Apalagi bilang Tuhan Yesus memberkati, nggak boleh ya. Karena Tuhan Yesus memberkati itu sebetulnya Ustazah yang tanya, ini dengerin. Kalau ada yang bercanda dengan bilang Tuhan Yesus memberkati, itu berasal dari tulisan seorang filosofis Yunani namanya Philo. Sebetulnya isinya bukan Tuhan Yesus memberkati, tapi Zeus memberkati engkau. Zeus. Dewa Yunani, Zeus. Betul ya? Iya. Itu tulisan Philo, Philo, Philo. Seorang filosofer Yunani. Ya, Theos itu akar kata dari Zeus. Zeus punya 5 akar kata turunan. Zeus yang pertama Deo, maka itu jangan ada orang Muslim kasih nama anaknya Deo. Deo itu Deo, D-E-O, Deo. Deo itu turunan kata dari Zeus. Deo. Lalu yang kedua Dei, D-E-I, Dei. Maka itu ada lagunya di saudara kita yang tersayang Katolik, Agnus Dei, Kitolis peccata mundi. Dei itu artinya Zeus, Tuhan. Yang pertama Deo, Dei, Dia. Yang keempat Deus, D-E-U-S. Maka itu ada nama Wolfgang Amadeus Mozart. Pernah dengar? Komposer Jerman. Amadeus itu artinya dari tangan Tuhan. Wolfgang Amadeus Mozart itu Deus. Yang terakhir Theos, T-H-E-O-S, Theos, Theo. Maka itu saya agak keberatan kalau di kampus Islam pakai ada nama pelajaran teologi. Logi tadi artinya udah tahu kan? Ilmu pengetahuan tentang Theos. Theos itu siapa? Z-E-U-S. Ayo. Ya, kepada Ustazah stop ya. Jangan main-main, itu bukan bahan mainan. Ya. Baik. Lalu yang berikutnya Avenu. Gini. Begini ya, saya pernah ditanya juga tentang hal ini. Lalu ditunjukkan video di Al Zaitun. Pemimpinnya itu mengajarkan dan mengajak semua orang menyanyikan lagu itu. Maaf ya, ketika diajarkan aja salah itu. Avenu shalom aleichem, bukan alai Elohim. Salah lo. Rasanya mau ngelempar udah salah lo. So tahu gitu. Dia cuma ya udah biarkan saja ya. Itu yang diajarkan aja salah. Hebrunya salah. Sekali lagi, Hebrunya salah. Avenu artinya when we arrive we bring. Ketika kami datang kami membawa sesuatu. Avenu, Avenu, kami, we are, came and we are bring something. Avenu, Shalom, peace. Peace yang mana? Avenu Shalom itu. Avenu Shalom Aleichem, gitu kan? Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Gitu kan? Itu lagu untuk apa? Untuk menghancurkan muslimin di Gaza.
Dimulai tahun 1938 sampai 1941. Karena 1946 sampai 1948 mereka hajar tepi Jordan sampai tepi Mesir. Itu peperangan 6 hari namanya Yom Kippur. Itu bukan lagu daerah, bukan lagu Assalamualaikum dari Hongkong. Itu lagu Zionis. Sambungannya ada. Dan ternyata diajarin juga di kampus itu. Apa? Yang hafa nagila hafa hagina benis mekah. Saya kaget, kok kenapa diajarin di situ? Itu lagu Zion, bukan lagu Yahudi. Yahudi sama Zion beda. Z-I-O-N beda sama Zion, sama Yahudi. Yahudi itu J-E-W-I-S-H, Jewish. Zion itu Z-I-O-N. Jewish sayang sama orang Islam. Karena dia panggilnya Benedot deh. Benedot anak pamanku, sepupu. Demikian. Baik. Iya. Boleh. Ya, ini akan saya berikan satu pertanyaan terakhir ya. Nah, Tuan Guru. Baik, silakan Saudara. Tadi dijelaskan tentang munculnya Kristen itu pada Koptik yang tulisannya tentang itu. pada abad ke-8. Iya. Dan munculnya penyimpangan itu kemudian menjadi Trinitas itu pada 15-an. di mana abad 8 itu kan jaya-jaya Islam. Iya. Nyambung. Sangat berkaitan dengan ini, dan kemudian di era abad 15 kaum umat Islam mengalami kondisi yang sangat Ini luar biasa. Dahsyat analisanya. itu yang pertama. Yang kedua, soal yang disebut oleh Allah tentang umat Al-Hawariyun. Al-Hawariyun ini kan dua. Adakah orang-orang yang kemudian menjaga keaslian Injil di mana di Jubli ya, dan semacamnya, atau di Nazaret, dan kemudian siapa di Antioquia. itu yang kemudian menyebutnya sebagai. Nah, itu penting sekali, karena dengan pengetahuan peta ini kita menjadi, kalau nanti ditakdirkan satu-satu kita membara untuk mencari ilmu dan sampai tidak. Baik. Syukran Ustazi, syukran katsiran, jazakallahu khair. Analisa pertanyaan yang luar biasa dalam. Begini, beliau menanyakan, kok itu tahun 851 kitab tertuanya dalam bahasa Arab, sedangkan tahun 851 itu adalah lagi emas-emasnya, itu lagi luar biasanya Islam. Kenapa terjadi itu? Supaya orang nggak tahu isinya itu Islam, Ustaz. Itu yang pertama. Mulai dijatuhkan karena tidak bisa ada yang bisa mengalahkan Islam. Bahkan secara fisik perang pun tidak bisa mengalahkan Islam. Islam tentaranya hanya 200-300 tapi bisa mengalahkan bahkan tentara Heraklius ya, itu ya. Sekitar 1000 sampai 2500 orang. Selesai itu. Habis. Bahkan kunci Yerusalem diserahkan oleh pimpinan gereja tertinggi pada tahun 638 Masehi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kunci tanpa perang gitu. Nah, sejak saat itu mereka berupaya, Ustaz. Butuh waktu lama untuk itu. Karena kalau didiamkan tidak sampai ke abad 15, ditranslate dan dirubah, berarti semua orang tahu dong bahwa kekristenan itu adalah Islam mula-mula. Islam yang belum sempurna, yang disempurnakan oleh Rasulullah. Gimana cara menutupi orang supaya orang-orang Kristen ini tidak pindah agama ketika mereka mengetahui bahwa agama mereka belum sempurna dan disempurnakan oleh kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Robah, sembunyikan yang Arab. Jangan ajarkan bahasa Arab di gereja, padahal kitabnya bahasa Arab. Tidak ada gereja yang mengajarkan bahasa Arab. Ada? Ada sekarang? Nggak ada.
Ada nggak gereja yang mengajarkan bahasa Ibrani? Nggak ada. Ada nggak gereja yang mengajarkan bahasa Yunani? Nggak ada. Karena dia tahu bahaya ini Ustazi. Nah itu abad 15. Lalu ujungnya Ustazi bilang tempat-tempat seperti Antioquia itu lebih dijelaskan lagi. Ada beberapa tempat lagi. Antioquia Turki pinggir. Tempat-tempat yang bagus untuk pertanyaannya Hawariun kenapa? Ya, siapa itu? Hawariun itu sebetulnya adalah 12 sahabat, bukan murid, tapi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya dari 12 itu ada 4 yang saudara sepupu dan 2 adik lain bapak. Maksudnya gini ya, karena Nabi Isa ini menurut Kristen ya, bukan menurut Islam. Menurut kitab yang tadi kita baca tuh, Ustaz, begini. Menurut kitab yang tadi kita baca, bukan Al-Quran, setelah Maria, bunda Yesus, melahirkan Yesus, Maria menikah dengan Joseph. Joseph pada saat menikahi Maria usianya 90 tahun. Maria ketika melahirkan Yesus usianya 12 tahun. Jadi setelah melahirkan, lalu menikahlah mereka. Karena harus ada yang bertanggung jawab terhadap anak ini. Kalau tidak punya bapak kan dilempari batu. Kalau hukum Yahudi, disangka berzina. Jadi Joseph mengambil alih secara hukum bahwa dia bapaknya. Sudah selesai. Usia beliau pada saat itu 90 tahun. Dan punya adiklah Jesus dari Yusuf dan Maria. Ya, namanya Yakobus, Andreas yang tampan. Itu adik dari lain, maksudnya dari bapak Yusuf. Gitu. Hawariun itu siapa? Termasuk di dalamnya 2 adiknya beliau, ditambah 4 sepupunya, sudah 6. 6-nya lagi adalah nelayan-nelayan di sekitar rumah beliau di tepi Danau Galilea. Itu Hawariun. Mereka disebut Kristen? Iya. Kristen itu Nasaro? Bukan. Sekali lagi, Hawariun disebut Kristen? Iya. Kristen itu Nasaro? Bukan. Apa? Masihiyun. Jadi Nasaro beda dengan Kristen. Kenapa? Nasaro itu untuk Hawariun. Kalau Kristen yang sekarang itu, yang sudah mengalami perubahan-perubahan disebut Masihiyun. Kalau yang kita baca tadi, maka itu saya bersikeras jangan gitu. Mereka Kristen. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka adalah Hawariun, mereka adalah Nasaro. Karena Al-Quran menuliskan tidak ada Masihiyun, hanya ada 2, Yahuda dan Nasaro. Mari kita kembalikan nilai mereka, keagungan saudara kita kepada tempat yang benar. Jangan panggil mereka kafir lagi, tapi kasih tahu mereka kalau bisa dengan bahasa yang halus. Ya, mereka memang kafir ya gimana? Mereka korban kafir, mereka bukan kafir. Korban kafir dari yang menutup yang saya bilang tuh tahun 851 Masehi sampai 1527. Demikian Ustaz. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Masih semakin kesini semakin berat, ya, semakin berat. Maksudnya matanya semakin berat. Sudah jam 11 ini, Ustaz. Harus habis, kalau enggak nanggung Ustaz sih. Butuh berapa waktu lagi? Ya sebentar, langsung ya Ustaz ya. Ya langsung. Karena kita duhur 11.28. 6 ya. Oke, nanggung ya. Ya, apa? Selesai ya. Sesi pertama kita tahu bahwa Kristologi adalah ilmu pengetahuan tentang Nabi, ya. Nabinya Isa mengajarkan tauhid. Mengajarkan tauhid. Ya. Dan dimulai dengan Bismillah. Ya. Sesi kedua, Kristologi yang diajarkan Yesus ini tentang seorang manusia, bukan tentang Tuhannya, tentang tauhidnya. Ini seorang manusia. Ya baik, Ustadz Arin siap bantu? Ya, Ustadz Arin. Syukran. Baik, kita mulai langsung saja Ustadz Arin. Halo. Song of Song 5 in Hebrew. Ayo kita bangun, yuk kita pengen tahu siapa yang disampaikan oleh Yesus Nabi Isa itu sebagai orang Kristen. Ajarannya selain tauhid, dia mengajarkan tentang seorang laki-laki, Nabi. Yesus mengajarkan di dalam ajarannya Nabi. Jadi yang pertama Yesus mengajarkan Tuhan yang namanya Allah dan Ahad. Maka di keduanya dia menerangkan tentang Nabi. Ustadz, baik. Song of Song, besarkan Ustaz sih.
Syukran. Besarkan lagi, ambil ininya aja, apa? Hebrew-nya saja. Baik, oke, syukran. Angka 16. Siapa dia? Siapa dia? Oke, saya baca ya. Bahasa Hebrew-nya saja. Ustadz Arin boleh ikutin kursornya dari bacaan saya. Tunjukin. Hiko di atas tuh, baris pertama. Baris pertama di atas. Oke, geser. Geser. Hiko, itu bacanya Hiko. Hiko. Bawahnya baris kedua. Mamtakim. Vekulloh Muhammadin Zeh Dodi Vezeh Rei Benot Yerusalem. Saya ulang lagi, Ustadz Arin, kita mulai dari atas lagi. Perhatikan, ada sesuatu yang aneh nggak di sini? Cepat ya. Hiko Mamatakim Vekullah Muhammadin Zeh Dodi Vezeh Rei Benot Yerusalem. Ada yang aneh? Apa? Ada yang aneh? Apa? Blok itu Ustadz, terus satu huruf lagi ya. Oke, copy, pindahkan ke Google Translate bahasa Ibrani Arab. Ini yang namanya kristologi. Sudah tahu? Setelah Tuhannya, setelah kitabnya, setelah sejarahnya, sekarang orangnya. Siap-siap. Baca yang keras. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nama nabimu dan nabiku sudah ada di kitab yang ditulis 1200 tahun sebelum orangnya lahir. Hikkoh mematakin Vekullah Muhammadin Zeh Dodi Vezeh Rei Benot Yerusalem. Namanya siapa? Jangan malu jadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya bangga. Jangan. Oke, kedua, terakhir nih Ustaz. Cepat saja bagian kedua ini. Ustaz Arin, Genesis 10 Sefaria. Genesis 10 Sefaria. Oke, enter, klik. Masih bahasanya masih sama, bahasa Ibrani. Ini kitab tua ini. Oke, cari angka 25 Ustaz Arin. Klik di sembarang tempat di angka 25. Komentari Emla Mikra. No connection now for M. Oh, 25 itu 20 berapa itu yang diklik 24 ya, salah lah. Nah, itu ada. Lihat ini hurufnya. Ini hurufnya Ibrani asli. Hurufnya kayak paku, turun dia ke bawah. Kalau huruf Arab dia ke atas. Ya, tapi huruf Ibrani dia turun ke bawah. Maka itu disebut huruf paku. 25, klik. Oke, blok Ustadz Arin dari Yoktan sampai koma baris, geser dari awal ya, atas dari ya, dari situ terus sampai sebelum koma. Oke, copy, pindahkan Ibrani Indonesia. Ustadz boleh bantu, Ustadz K bantu baca. Jadi jangan Ustadz K yang baca takut dibilang bohong. Indonesia. Ya, yang bahasa Indonesia. Akan berkurang di negeri Arabia, ada suatu tempat yang akan mengecilkannya bahkan sebelum kenabian Muhammad. Sekali lagi.
akan berkurang di negeri Arabia ada suatu tempat yang akan mengecilkannya bahkan sebelum kenabian Muhammad. Terima kasih. 2. Kitabnya sama, 1200 sebelum Rasulullah lahir. 1200 tahun, 1200 tahun. Ini kristologi. Yang pertama kita udah tahu tentang Qul huwallahu ahad, tentang bismillah, tentang nabi. Yang kedua, nabinya siapa? Ini. Yesus cerita tentang ini. Nabimu dan nabiku. Itu isi kitab sana yang dibilang kristologi ini. Terakhir, Ustadz Arin, yang tadi 25 geser ke bawah. Yang tadi 25 itu geser ke bawah 30. Klik. Oke. Komentari. Radak. Radak. Oke. Klik. Blok. After sampai satu paragraf. Ya, syukran. Terakhir, ini terakhir. Ini kristologi. Qul huwallahu ahad dan nabinya namanya dikasih tahu. Kalau tidak ngasih tahu ini berarti bukan kristologi. Ya. Copy, pindahkan bahasa Inggris Indonesia. Ustaz. Ya. Kristologi harus ini. Harus ini. Kalau enggak bukan kristologi namanya. Ustadz boleh bantu Ustadz K, jangan marah ya, supaya oke, sialan. Ini 1200 tahun. Pak Guru yang tadi nanya ya, enggak, Pak Guru yang itu yang tentang apa, Kristen, namanya Kristen ya, ya udah, enggak apa-apa, ini jawaban untuk Bapak Guru ya. Setelah umat manusia tersebar, putra-putra Yokton ini memilih sendiri tanah yang terbentang ke arah timur dari lembah sungai Efrat dan Tigris. Raf Sadiah Gaon memahami arti kata Mesya seperti yang sekarang dikenal sebagai Mekah, kota tempat umat Islam berziarah. Coba sekali lagi. Setelah umat manusia tersebar, putra-putra Yokton ini memilih sendiri tanah yang terbentang ke timur dari lembah sungai Efrat dan Tigris. Raf Sadiah Gaon memahami arti kata Mesya seperti yang sekarang dikenal sebagai Mekah, kota tempat umat Islam berziarah. Syukran Ustaz. Ada yang aneh enggak sih? Kok pada diam aja? Islamnya belum ada ketika huruf Ibrani tadi ditulis, Islam kan belum ada. Kok dia bilang itu seperti yang sekarang dikenal sebagai Makkah, kota tempat umat Islam berziarah? Kan belum ada. Tapi kenapa huruf Ibraninya ada? Tidak ada yang lain, tidak ada agama paling benar. Agama sejak awal Islam itu tuh. Di kitab yang paling tua tidak disebutkan agama lain. Tidak disebutkan agama Yahudi, agama Kristen, agama... Nggak ada. Yang ada apa tuh? Nama Rasulullah diulang berkali-kali. Muhammadin hikomatat fekullah Muhammadin sadwa di pasar khaib dan duat Yerusalem atid kalan khaib malakma etmak Ahmad Muhammadin bi khota kasta bi Allah. Diulang-ulang terus. Lalu Makkah, Madinah, Makkah, Madinah, Makkah, Zamum, Zam. Ini 1200 tahun sebelum Rasulullah. Maka itu kita harus kuat bilang tidak ada istilah agama paling benar. Islam agama paling benar, gak ada. Agama yang benar, kenapa? 1200 tahun sebelum orangnya ada, agamanya sudah disebutkan, namanya sudah disebutkan. Syukran kasih.